Kawan-kawan, sebagai orang Islam tentu saja kita mengamati. Mengamati apa? Mengamati Madinah dan Mekah. Karena kita disuruh naik haji ke sana kan? Tapi kenapa pelayan dua tempat suci itu sekarang yang mengaku itu adalah pemerintahan kerajaan Arab Saudi? Mulai muak umat Islam melihat pelayanan mereka. Kenapa mereka muak? Kenapa umat Islam muak? Kemudian kenapa umat Islam seluruh dunia ini kebanyakan meminta Iran menjadi pengelola dan pelayan dua kota suci tersebut? Muaknya umat Islam itu apakah karena kemarin itu diisukan, dan ini tidak bisa dibantah oleh MBS, bahwa untuk menyerang Iran itu si MBS ini menyogok Trump. Menyogok Trump, dia disogok untuk menyerang Iran, menyerang saudaranya sendiri. Ini kan lucu dan memuakkan. Saudi putra mahkota Mohammed bin Salman diduga telah mendorong Presiden AS Donald Trump untuk terus melanjutkan perang melawan Iran. Laporan itu dirilis media AS The New York Times pada 15 Maret 2026. Merespons kabar tersebut, pemerintah Arab Saudi tak tinggal diam. Riyadh dengan tegas membantah informasi tersebut dan mengatakan kepada media Al Arabiya bahwa laporan itu tidak benar. Tak hanya itu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington juga telah menolak laporan yang dipublikasikan The Washington Post yang menyebut bahwa kerajaan secara diam-diam melobi Trump agar melancarkan serangan ke Teheran. Biasalah kawan-kawan, kalau maling itu siapa yang mau ngaku? Pasti dibantah. Tapi yang mengabarkan adalah media Amerika, New York atau Washington Post. Kalau media sempat di Arab Saudi, media tersebut udah hilang kepala redaksi dari media tersebut. Maling kok bisa tidak ngaku? Ya memang begitu. Kalau maling mengaku penuh penjara ini kan begitu juga. Kalau maling mengaku lah MBS ini penuh untuk penjara Amerika itu kan ditangkap dia. Apa begitu? Enggak. Maksud saya begini kawan-kawan. Apakah karena itu saja umat Islam yang pintar, ini maksud saya yang pintar-pintar nih, yang blow on, apalagi dia adalah orang Islam yang menyamar menjadi mata-mata Mossad, pasti dia mengatakan, biasa sajanya itu. Malahan Arab Saudi itu adalah negara yang top gitu kan, negara yang hebat, negara asalnya Wahabi, dari Al-Madinah itu, yang mengkafirkan Syiah, yang mengkafirkan selain daripada Wahabi, itu kafir semuanya. Apakah karena itu saja? Lebih luar biasa. Kalau kawan-kawan tahu ini, penjabaran saya ini, kawan-kawan pasti menganggap, rupanya Iran yang berhak untuk menjadi pelayan dan menguasai Arab Saudi itu semua. Kok begitu? Apa saya tidak lontong pecal begitu kan, kata kawan-kawan kan? Tidak. Mari kita lihat. Pasti kita sebagai umat Islam tahu bahwa Ka'bah itu siapa yang meninggikan kembali. Jadi kalau umat Islam kan percaya bahwa Ka'bah itu sudah dibuat di zaman Nabi Adam kan? Kita tahu itu, kita yakin itu soalnya, keyakinan itu. Kemudian ditinggikan kembali, disuruh Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali di zaman Ismail. Nah, Ismail pada waktu zaman Nabi Ibrahim itu kan ditinggalkan oleh bapaknya di padang pasir. Nah, keluarlah mata air Zam-Zam, kan itu ceritanya, bersama ibunya. Kemudian Ismail besar di situ, ada suku Jurhum dari Yaman yang datang ke situ, kemudian menikah dengan Ismail, berketurunan di situ, dan mereka menguasai Ka'bah, menjadi pelayan Ka'bah pada waktu itu. Oke, sampai di situ. Namun setelah itu ada suku Husa'ah namanya di luar kota Mekah itu, perampok, banjingan, semuanya lah sama dia. Ditengoknya orang kok banyak ziarah ke Ka'bah tersebut. Itu di zaman Nabi Ismail, sepeninggal Nabi Ismail, kemudian keturunan dia yang menguasai, yang melayani itu, karena dia yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di situ. Setelah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim kan pergi lagi dari Mekah itu kan. Ditengok suku Husa'ah ini, suku Jurhum kok melayani orang, datang situ dilayaninya. Katanya dulu masih ada namanya haji, bukan haji, itu ziarah. Datang ke situ, kok ramai orang. Suku Husa'ah itu di luar di padang pasir. Dia rampok ini Mekah. Dia serang Mekah itu. Setelah peninggal Nabi Ismail nih, dia serang. Tapi suku Jurhum ini tahu keuntungan dari Ka'bah itu kan di dekat Ka'bah itu sumber air mata Zam-Zam itu. Ditimbun oleh suku Jurhum ini, mereka lari memang. Tak kuat lagi. Husa'ah ini banjingan kuat segala macamnya. Mereka berkuasa di situ selama sekian ratus tahun. Kemudian kawan-kawan tahu enggak siapa yang merebut Ka'bah itu kembali?
itu adalah keturunan dari kakeknya, kakek moyangnya Nabi Muhammad, itu Qusay bin Kilab. Dia kawin kepada anak kepala suku Husa'a yang menguasai Mekah pada waktu itu. Nah, kalau Husa'a ini menguasai Mekah tujuannya satu, mengambil faktor ekonomi. Jadi siapa orang ke situ itu dipungutinya biaya. Kalau zaman keturunan Nabi Ibrahim, Jurhum dulu itu tidak dipungut biaya. Gratis saja. Dari mana mereka mendapatkan keuntungan? Nah, dari transaksi ekonomi di sekitar itu. Gampang kan? Orang ramai bikin pasar, jualan pecal, pecal lele, lontong pecal kan? Kan laku itu kalau ramai orang. Mana ada orang akan beli lontong pecal kalau di dalam hutan sendirian kan? Kan tidak. Nah, ramai kan hidup ekonominya. Nah, suku Husa'a ini lebih parah lagi. Setiap orang dikutipnya, bahkan macam-macam. Disuruh buat patung karena waktu itu kan orang ziarah ke sana itu, ya kabar ini kan Tuhan yang mengabarkan, ziarahlah kalian ke sana. Pokoknya begitulah kira-kira kan. Nah, kakeknya dari Nabi Muhammad, kakek moyang namanya Qusay bin Kilab yang terakhir dinamakan Quraisy itu kan, itulah kakek moyangnya Nabi Muhammad. Setelah itu dia kuasai sendiri Mekah itu dengan dia sedikit agak gaduh-gaduh lah, kemelut. Karena dari keturunan Husa'a yang lain mendaulat, ini bukan kau cuma menantu di sini, tidak berkuasa di sini. Setelah mati mertuanya nih, digugat, tapi dihantam oleh si Qusay bin Kilab. Kuat dia, kuat. Nah, terus dikuasai, dan cara pelayanan Qusay bin Kilab ini tidak lagi dipungut biaya. Dia ingat, itu si Ismail dulu, kakek saya itu dulu tidak memungut biaya, tidak dipungut biaya lagi. Makin ramai orang, makin ramai. Nah, sampailah keturunannya itu kepada Abdul Muthalib ini belum ditemukan balik sumur Zamzam. Kan sumur Zamzam kan ditimbun pertama tadi tuh, ditimbun oleh si suku Jurhum, tidak diketahui oleh keturunan dari Ismail ini kan. Nah, Nabi Muhammad ini kan keturunan, artinya si Qusay bin Kilab ini adalah masih keturunan Ismail. Tapi tidak diceritakan ada sumur Zamzam. Dicari pun di situ tidak ditemukan. Jadi Ismail itu keturunannya diusir oleh Husa'a, balik lagi ke keturunan Ismail. Kakeknya Nabi Muhammad ini kan keturunan Ismail. Oke, tidak ditemukan ini, belum ditemukan. Jadi berkembanglah suku Quraisy ini situ macam-macam. Mereka melakukan pelayanan seperti Ismail dulu, tidak dikutip biaya lagi. Cuma ada transaksi perdagangan ekonomi saja di sekitar itu. Oke, satu. Kemudian sampailah ke Abdul Muthalib kan. Kawan-kawan tahu Abdul Muthalib? Kakek Nabi Muhammad. Oke, kakek Nabi Muhammad itu siapa nama kecilnya? Oh, nama kecilnya rupanya Saibah, kawan-kawan. Saibah itu artinya, kalau dulu orang yang baik, orang yang bijaksana. Karena waktu kecil dia mulai beruban. Beruban langsung. Jadi dianggap bijaksana. Dulu orang yang tua-tua sekali itu dianggap bijaksana. Tapi dia bukan anaknya Muthalib. Abdul Muthalib bukan. Dia anaknya Hasim. Nah, Bani Hasim itu keturunan dari situ. Qusay bin Kilab terus kepada Hasim. Jadi Bani Hasim yang menguasai Mekah terakhir setelah diusir oleh Saudi Arabia nantinya, itu adalah Hasim yang itu. Nah, dia anaknya Hasim. Kok Abdul Muthalib? Nah, Abdul Muthalib ini adalah adik dari Hasim. Hasim ini beristri di luar Mekah. Kemudian Hasim ini meninggal. Jadi bapaknya meninggal waktu kecil. Hasim itu anaknya ini yang Saibah ini di luar dari Mekah. Kemudian dia kan orang ini berdagang antara Suriah dengan Mekah kan. Di tengah jalan punya istri ini si Hasim nih. Hashim, bukan Hasim, Hashim. Dia punya istri, dia berangkat ke Suriah, tapi meninggal di Suriah. Tapi si adiknya ini Muthalib ini ingat, ini abangnya pernah dulu punya istri. Di sekitar itu, dicarinya lah istrinya. Rupanya punya anak. Itulah anaknya namanya Saibah. Tapi kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Nah, oleh si Muthalib ini diminta kepada ibunya, ini adalah pewaris kami. Kami ingin membesarkan dia di Mekah. Dia anak orang yang paling tua, bukan paling tua, tapi paling tua. Pokoknya itu pewaris kami. Ini darah kami katanya kan. Diminta lah sama ibu. Ibu tentu keberatan. Anak diminta begitu kan. Tapi karena ini adat istiadat di Mekah seperti itu, diberikanlah anak ini kepada Muthalib. Diboncenglah, dinaik unta oleh Abdul Muthalib masuk Mekah. Nah, orang melihat, itu Abdul Muthalib. Maksudnya Abdul itu kan budak. Abdul itu budak. Itu budaknya Abdul Muthalib masuk Mekah. Nah, setelah berikutnya dipanggil lah ini, si Saibah ini Abdul Muthalib. Nah, kemudian ceritanya kan masih orang Quraisy ini. Sahabat-sahabat, itu bukan sahabat, famili dari, ini kan famili dari si Abdul Muthalib semua yang menguasai Mekah ini. Abdul Muthalib ini belum punya kekuasaan apa-apa. Nah, setelah itu punya anak namanya si Haris. Si Abdul Muthalib ini punya anak namanya Haris. Kemudian datang mimpi berulang. Dia belum menguasai Mekah pada waktu itu. Mimpi berulang-ulang sama dia untuk menggali di sekitar Mekah itu. Loh, apa digali? Nah, ditunjukkanlah dalam mimpi berulang-ulang. Akhirnya karena tidak tahan dia gali di samping Ka'bah itu. Tapi banyak yang komplain. Memang saudara-saudara dia juga. Tapi mengatakan orang itu berebut menjadi pelayan Mekah dengan Madinah adalah karena gengsi. Gengsinya maksudnya derajatnya tinggi. Tapi mereka tidak memungut apa-apa. Mereka bermata pencarian atau berkehidupan dengan berdagang di luar. Kalau orang-orang datang ke situ, yang lucunya mereka berikan makanan gratis.
air gratis, tumpangan gratis. Ini kan lucu, aneh kan? Menurut kita aneh. Tapi itu memang ada istiadat dari zaman Ismail diturun-turunkan. Kecuali di zaman Husa'a dulu, suku Husa'a yang menguasai Mekah dan Mekah. Nah ini turunkan. Jadi komplain lah ini yang melayani. Jadi yang melayani Mekah dengan Madinah masih keturunan dari Hasim, masih keturunan dari Qusay bin Kilab ini. Komplain dia, oh ngapain kau di sini? Akhirnya bersikeras, runding. Akhirnya karena dia ceritakan ada mimpi sama dia, maka digalilah situ. Jumpalah sumur Zam-Zam itu kembali, karunia kepada Mekah. Akhirnya dengan singkat kata, berunding, akhirnya Abdul Muthalib ini menjadi penguasa Ka'bah, bukan penguasa Mekah. Pertama-tamanya, jadi orang yang menguasai Mekah itu sudah otomatis menguasai Mekah. Karena ini memang saudara-saudara dia, hampir semuanya saudara dia. Sebagian memang pendatang. Tapi tetap dilanjutkan memberi makan. Artinya dia mengambil tanggung jawab. Orang yang Mekah pada waktu itu kan aneh. Aneh itu, mengambil tanggung jawab, berebut memberikan sedekah. Ya itu sama dengan orang Islam sekarang ini kan. Bersedekah itu kan rugi kita itu. Membayar zakat rugi. Tapi di balik itu apa yang kita cari sebenarnya? Begitu juga pada waktu itu. Di balik itu ada rasa beramal, bersedekah, kemudian kebanggaan, macam-macam. Derajat kita merasa diri soleh. Padahal itu Islam kan belum masuk karena Nabi Muhammad kan cucunya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini singkat katanya kawan-kawan, pelayanan haji di Mekah setelah Nabi Muhammad tuh melestarikan hal itu. Siapapun yang berkuasa di Mekah sampai ke Nabi Muhammad itu dilestarikan. Apa yang dilestarikan? Yang memberikan semuanya gratis. Pelayanan haji di zaman Nabi Muhammad, di zaman Khalifah Rasyidin itu dilanjutkan. Mengerti maksud saya? Pelayanan itu gratis. Semuanya dilayani pelayan. Karena Nabi Muhammad sendiri pun dalam Islam mengatakan begini kira-kira. Jadi kalau orang mau bertamu, kenalan kita bertamu ke rumah sampai berhari-hari, boleh kita bertanya apa keperluan dia. Setelah makan, tidur, dia makan, tidur. Baru boleh kita menanyakan keperluannya. Kalau tidak disebutkan dia, itu setelah 3 hari menginap di rumah kita. Itu adat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Demikian kita memuliakan tamu itu wajib sifatnya. Nah, balik kita ke konten kita kan. Kenapa masyarakat dunia Islam yang mengerti sejarah, yang pintar sejarah-sejarahnya, kok menggugat Arab Saudi yang sekarang menjadi pelayan 2 tempat suci di Mekah tersebut? Sangat sederhana kalau kita lihat kan. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang kalau kita lihat di sekitar Mekah itu adalah tempat-tempat bisnis yang berbasiskan riba. Kenapa? Siapa investor-investor sekarang di sekeliling Mekah itu? Siapa? Itu berbasiskan riba. Apa boleh dalam Islam melakukan praktek riba itu di sekitar Masjidil Haram, di tanah haram, di tanah suci masyarakat Islam dunia? Coba kita bayangkan, didirikan hotel-hotel mewah untuk mencari keuntungan. Padahal dulu sudah dicontohkan dari zaman Ismail sampai zaman Nabi Muhammad, itu dicontohkan gratis, Oke, sampai di situ. Kemudian orang juga melihat, siapa sih sebelum-sebelumnya penguasa Mekah itu? Penguasa Mekah dari zaman Nabi Muhammad itu adalah rata-rata keturunan Nabi Muhammad. Sama dengan keturunan Ismail dulu. Kalau orang lain yang sudah mengurus 2 tempat suci tersebut, 1 tempat suci sebelum Nabi Muhammad, 2 tempat suci setelah Nabi Muhammad, kalau itu banjingan, kalau itu preman, nggak beres. Seperti zaman Husa'a dulu, mengusir suku Jurhum keturunan dari Ismail. Udah banyak yang diperbuatnya dosa di situ. Nah, orang juga melihat, kalau pada waktu itu bagaimana cara pengambil alihan dari Mekah ini oleh keluarga Al Saud ini? Oh, rupanya sampai berkali-kali dia, sampai 2 abad. Yang dulunya adalah suku dari Ibnu Saud ini, yang kerajaan Arab Saudi di dunia ini, kawan-kawan, itu adalah nama keluarga kerajaan tersebut. Satu-satunya di dunia. Itu mencirikan bukan kerajaan Islam, itu kerajaan keluarga. Mereka berambisi sekali sama dengan suku Husa'a dulu untuk menguasai Mekah. Bahkan dengan kekejaman yang luar biasa. Mereka rampok itu Mekah itu dari Syarif Husin. Siapa Syarif Husin ini? Di zaman dulu kerajaan Ottoman, mereka itulah yang dipercaya untuk melayani kedua kota suci tersebut. Mereka dengan pasukannya, dengan pelayan semuanya. Siapa Syarif Husin ini? Ada darah keturunan Nabi Muhammad. Karena kerajaan Ottoman terakhir sebelum-sebelumnya masih semuanya, mulai dari Nabi Muhammad sampai khalifah-khalifah, sampai di kerajaan Ottoman, di sekitar abad ke-18 masih dikuasai oleh keturunan Nabi Muhammad. Kenapa mereka dipercayakan untuk itu? Untuk sebuah penghormatan dan melihat sejarah sebelum-sebelumnya. Itu dilakukan. Tapi ini kelompok dari Ibnu Saud yang MBS lah kita katakan sekarang, elit-elit dari kerajaan Arab Saudi ini memang motifnya adalah motif ekonomi sama dengan Husa'a. Tapi karena yang melayani di situ adalah keturunan Nabi Muhammad, bercirikan Islam karena itu memang kota Islam. Karena dilihatnya orang kalau masuk ke Mekah dan Madinah itu ramai
Rame. Itu faktor energi, faktor orang dulu pertama. Sebelum-sebelumnya kan Arab Saudi ini membentuk kerajaan tahun 1932. Minyak belum ditemukan pada waktu itu di Arab, kawan-kawan. Belum. Tujuannya pertama-tama melihat orang kok rame ke situ. Dia memang sudah beragama Islam kucing kurap lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian dia lihat, oh kalau itu kita harus menguasai 2 kota suci itu, kita harus beragama Islam. Namanya ya bandingan di padang pasir kan. Memang setelah itu berikutnya, setelah 2 abad penaklukan Mekah oleh klan Ibnu Saud sekarang ini. Baru setelah 2 abad, baru mereka bisa menguasai itu atas bantuan Inggris, dibackingi oleh Inggris yang mengalahkan kekaisaran kekhalifahan Ottoman pada waktu itu. Tapi lihat cara dia penaklukannya, kawan-kawan. Cara penaklukan dia menggandeng namanya Abdul Wahab, klan Abdul Wahab. Itu yang dikenal sekarang Wahabi itu. Memperalat agama Islam. Mereka sendiri bukan orang yang alim ulama dalam masalah Islam. Tapi dia gandeng ini Abdul Wahab. Tapi Abdul Wahab, Wahabi itu pahamnya ini luar biasa. Seluruh yang bukan paham dia, katanya dia ingin memurnikan agama Islam. Tapi seluruhnya dikafirkan, yang lain-lain dikafirkan. Bahkan begitu mereka menguasai tanah suci Mekah, itu situs-situs penting agama Islam itu dihancurkan semuanya. Untunglah kuburan Nabi Muhammad mungkin masih ada rasa di hati mereka, seolah-olah mereka ini bukan agama Islam, tidak menghargai situs-situs Islam, dianggapnya itu seperti kuburan segala macamnya itu adalah bid'ah. Itulah dia itu, Abdul Wahab itu. Ini seolah-olah begini, kawan-kawan. Dia bukan mau membersihkan Islam. Paham dia itu mengatakan dirinya mau membersihkan Islam, tapi praktek kerjanya ataupun yang dilakukan adalah menghancurkan Islam dan menganggap Islam yang dibawa dia itu adalah Islam yang benar. Ini udah masalah besar, kawan-kawan. Dan itulah ustadz-ustadz di Indonesia atau di mana di seluruh dunia ini, kalau udah berguru di sana, di Madinah, di Mekah sekarang ini, itu rata-rata dia mengkafirkan aliran Islam yang lain. Padahal kalau kita lihat di zaman peperangan dulu, Nabi Muhammad sendiri pun tak berani mengkafirkan orang yang sudah syahadat. Asal dia sudah syahadat, selesai. Itu Islam. Ada kisahnya. Ada bernama sahabat Nabi itu Usama. Usama itu sudah diperintahkan, waktu perang itu sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, siapa yang sudah syahadat dilarang diperangi. Karena musuh Islam itu menyerang umat Islam, dibalas oleh umat Islam. Tapi kalau mereka masuk Islam, dilarang membunuhnya. Dilarang membunuhnya. Nah, pada waktu itu ada perang antara 1 lawan 1. Kalau perang pada waktu itu kan 1 lawan 1, nggak seperti sekarang, bom dari jauh, nggak begitu. 1 lawan 1, duel, satria pada waktu itu. Nah, ada satu orang musuh dari Usama ini, sudah terjelentang di tanah, mau ditikam oleh Usama ini. Pada waktu perang ini, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Musuhnya nih, berarti dia udah masuk Islam kan? Tapi tetap dibunuh oleh Usama ini. Dilihat oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain itu melaporkan kepada Nabi, itu ada orang yang sudah syahadat ditikam oleh Usama. Marah Nabi Muhammad kepada Usama. Dia katakan kepada Usama ini, Usama, sudahkah kamu belah dadanya untuk mengetahui apakah dia sudah masuk Islam atau tidak? Kata Usama ini, dia pura-pura aja Nabi, pura-pura Islam. Dia kafir ini. Artinya Usama mengkafirkan orang yang sudah bersahadat kan? Nabi marah. Tidak ada yang tahu dia kafir atau tidak selain Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah bersahadat. Itulah yang dilakukan oleh Wahabi itu. Semuanya dikafirkannya, bukan hanya Syiah saja, kawan-kawan. Nanti kawan-kawan akan ketemu kenapa Arab Saudi ini benci sekali kepada Iran. Di sini kuncinya sebenarnya. Jadi itu di zaman Wahabi itu membersihkannya, artinya klan yang sekarang ini menguasai kerajaan Arab Saudi sekarang ini, elit-elitnya hanya memperalat agama. Kenapa memperalat agama? Apakah di sana dilakukan hukum Islam? Hukum Islam iya, tapi untuk rakyat jelata, untuk mereka, untuk elit-elit kerajaan tidak. Ada yang membunuh segala macam, pangeran-pangeran tak berlaku sama dia hukum kisos. Kalau rakyat jelata sama rakyat jelata baru, tapi rakyat jelata dengan elit kerajaan tidak. Kemudian di sana ekonominya bukan ekonomi secara Islam. Apa ekonomi secara Islam? Ekonomi secara Islam adalah non-riba. Mereka pakai riba. Mereka memperlakukan riba untuk kesenangan mereka. Mereka dapatkan uang dari hasil minyaknya itu, dibungakan di Amerika Serikat, pakai dolar, mereka terima bunga. Untuk berpoya-poya dengan bunga. Itu salah. Kemudian di sekitar Mekah itu, sekarang mereka mendirikan itu hotel-hotel berdasarkan prinsip riba. Itu tidak boleh. Ekonomi. Jadi begini kawan-kawan. Permasalahan umat Islam sekarang ini menggugat Arab Saudi itu karena mereka negaranya bukan negara Islam. Hanya tameng Islam itu dibuatnya. Kenapa begitu? Kalaulah dia melaksanakan Islam secara kafah, dia berhak. Mungkin dia berhak. Tapi masih ada haknya keturunan Nabi Muhammad kan? Seperti yang saya jelaskan tadi. Masih ada hak dia yang tidak dibolehkan. Artinya masih ada sempalan kepada dia. Kecuali keturunan Nabi Muhammad menyerahkan kepada dia. Secara etis lah kira-kira seperti itu. Inilah
Artinya itu yang dianggap oleh masyarakat dunia sebenarnya, yang pintar-pintar, yang mengetahui sejarah Islam. Apalagi pelayanan haji sekarang nih, banyak yang antri segala macam. Padahal kekayaan negara Arab Saudi itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan fasilitas kepada orang yang naik haji dari seluruh dunia. Itu diberikan rahmat sebenarnya. Tergantung lagi, apakah kekayaan ini digunakan untuk membangun fasilitas yang mencukupi. Kenapa saya katakan harus fasilitas yang mencukupi? Dia sudah tahu nih berapa penduduk dunia yang akan naik haji ke Mekah setiap tahun. Seharusnya dilengkapinya agar tidak ada yang antri-antri, tidak ada yang teraniaya, tidak ada yang terzolimi. Seperti Indonesia kan, antri-antri itu karena pelayanan di sana. Karena prediksinya tidak dibuatkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena dana-dana untuk itu tuh tidak dipergunakan seutuhnya. Seharusnya dipergunakan dana itu untuk melengkapi perlengkapan haji di seluruh dunia, baru sisanya mereka pakai untuk yang lain-lain. Seperti begini kawan-kawan. Di dunia ini kan sudah mulai terasa ada perubahan begitu kan. Contoh aja lah. Apakah kita membiarkan, ini ada sebuah masjid, kita tempatkan pengurusnya itu di masjid tersebut, tentu saja orang yang sholat, yang alim, segala macamnya, soleh lagi itu kan, orang yang bisa menjadi imam, kita jadikan pengurus sebuah masjid kan. Kan begitu ceritanya nih. Pengurus masjid itu sama dengan Syarif Husin yang menguasai Mekah dengan Madinah, diberikan kepada dia oleh kerajaan Ottoman. Kemudian tiba-tiba ada orang yang merampok itu. Merampok menjadi pengurus. Karena dilihatnya, banyak nih duitnya masjid ini. Itu adalah banjingan dengan membawa buya kondang katanya. Ini akan mengurus masjid. Ini contohnya. Dia rampok itu, dia usir itu pengurus yang kita percayakan. Dikuasai oleh banjingan masjid kita itu. Apa kita rela? Sama juga dengan Arab Saudi itu. Rela kita ke tempat suci itu dikuasai oleh banjingan yang tidak melaksanakan agama Islam? Apakah rela? Tidak kan? Ini hanya untuk orang yang berpikir kawan-kawan. Nah, kenapa dunia sekarang ini meminta kepada Iran sebenarnya untuk menguasai Mekah dengan Madinah itu? Usir itu banjingan yang menguasai masjid kita tadi itu, dikembalikan kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Keturunan Nabi Muhammad. Apakah di Iran itu keturunan Nabi Muhammad? Ada. Ayatullah yang bersorban hitam itu adalah keturunan Nabi Muhammad dari Husin. Maka dilestarikan di situ peringatan Hari Asyura segala macam. Yang bersorban putih bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau Ayatullah, kalau kawan-kawan lihat yang sorbannya hitam, itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Itu satu. Kedua, negara atau orang yang mengurus masjid ialah orang-orang yang betul paham dengan agama Islam, mengamalkan agama Islam. Masjid misalnya kan, orang yang menguasai pusat agama yang tersuci di dunia untuk umat Islam harusnya negara yang menjalankan Islam secara kafah. Siapa negara yang menjalankan Islam saat ini secara kafah, yang mencontoh Nabi Muhammad, kekhalifahan zaman setelah Nabi Muhammad? Satu-satunya Iran. Pemimpinnya adalah ulama. Ulama lah yang memimpin. Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar adalah ulama. Harus ulama yang memimpin negara tersebut, baru dia berhak menjadi penguasa dua tempat suci. Harus keturunan Nabi Muhammad, baru bisa berhak dia melayani tempat suci agama Islam tersebut. Itulah yang menyebabkan Arab Saudi dengan paham Wahabinya itu selalu membenci Syiah dengan propaganda luar biasa. Bahkan proksi-proksinya Iran seperti Houthi itu dihajar habis-habisan oleh Arab Saudi. Tujuannya itu agar dunia tidak bisa melihat bahwa yang berhak untuk menguasai Mekah dengan Madinah, bahkan keseluruhan Arab Saudi tersebut, itu harusnya Iran. Kenapa Iran? Saya katakan lagi, karena Iranlah satu-satunya negara yang menjalankan pemerintahan ekonomi hukumnya secara Islam. Itu sebenarnya kawan-kawan. Makanya dunia mulai muak kepada Arab Saudi. Sudahlah mereka tidak berhak. Kakek moyangnya dulu merampok dari keturunan Nabi Muhammad. Sampai sekarang pun keturunan Nabi Muhammad dimusuhinya. Ini banjingan tengik di dunia Islam sekarang ini. Terima kasih.